Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan rangkuman atau peta navigasi PPh potong dan pungut. Untuk PPh potput ini terdiri dari PP pasal 21, PP pasal 22, PPh pasal 23, PP pasal 2, PPh pasal 4 ayat 2 dan PPh pasal 15 dalam sistem perpajakan Indonesia. Jadi PPh output itu ada 5, yaitu PP pasal 21, 22, 23, 4 ayat 2 dan 15. Mari kita lihat petakan lanskap PPh-nya 5 pilar pemotongan pajak di Indonesia. Nah, di sini ada untuk PPh pasal 21. Nah, ini ya. PP pasal 21 fokusnya adalah orang pribadi dan karyawan. Jadi untuk orang pribadi, pajak orang pribadi dan karyawan itu dikenakan PPh pasal 21. Sifatnya sebagaimana kita telah pelajari adalah sifatnya tidak final pada umumnya. Namun ada juga yang bersifat final ya. Terus kemudian di sini PPh pasal 22. PP pasal 22 ini fokusnya adalah pada perdagangan dan impor ya. Sifatnya adalah tidak final pada umumnya meskipun ada juga yang bersifat final. Terus kemudian PP pasal 23. PP pasal 23 ini fokusnya adalah B2B, business to business ya. Business to business, jasa dan modal plus hadiah. Nah, sifatnya tidak final. Terus kemudian PP pasal 4 ayat 2 fokusnya adalah properti, pajak properti dan pajak atas investasi pasif. Bersifat pasif ya, sifatnya bersifat final. Terus kemudian PP pasal 15 itu fokusnya adalah pada industri spesifik. Sifatnya adalah final pada umumnya meskipun ada yang tidak final. Nah, di sini untuk yang tidak final itu ada bisa pajaknya dapat dikreditkan. Untuk final itu kewajiban pajaknya selesai pada saat dilakukan pemotongan pajak ya. Terus kemudian di sini kita flashback untuk pasal 21 pajak atas modal manusia dan karyawan ya. Jadi di sini intinya adalah objek pajaknya adalah penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama atau bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, ataupun kegiatan. Ya, ini contohnya dari pemberian gaji, ya, pemberian gaji, ya, pemberian gaji. Subjek pajaknya adalah subjek wajib pajaknya ini adalah karyawan, atau kemudian ada pegawai tetap, tidak tetap, ya, terus kemudian ada bukan pegawai juga masuk sini, bukan pegawai yang menerima honorarium ya. Terus kemudian berlaku untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri ya. Selain wajib pajak orang pribadi dalam negeri tidak bisa masuk ke PPh pasal 21. Nah, kemudian memotongnya siapa yang memotong? Pihak siapa yang memotong adalah si pemberi kerja atau perusahaan atau bendahara pemerintah untuk PNS ya, atau penyelenggara kegiatan. Nah, terus kemudian PP pasal 22 ini adalah PP pasal 22 adalah pajak di gerbang perdagangan, terus kemudian impor, kemudian di transaksi negara. Ya. Karakteristiknya adalah dikenal sebagai pajak perdagangan karena dikenakan pada badan usaha milik pemerintah maupun swasta. Ya. Terus kemudian di sini objek perdagangannya meliputi kegiatan perdagangan terkait dengan ekspor, impor, reimpor, ya, dan pembelian barang mewah. Terus kemudian contoh transaksinya adalah impor barang melalui wilayah pabean bea dan cukai. Ya. Terus kemudian di sini adalah terkait dengan transaksi negara. Setiap ada pembelian barang oleh bendahara pemerintah yang menggunakan dana APBN pasti akan dikenakan PPh pasal 22. Nah, sifatnya di sini adalah sifatnya tidak final pada umumnya, namun ada ketentuan khusus yaitu bersifat final, tapi pada umumnya adalah bersifat tidak final. Untuk PPh pasal 23, PPh pasal 23 ini adalah mesin penggerak bisnis to bisnis, jasa dan modal perusahaan. Jadi PPh pasal 23 ini pajak dikenakan atas bisnis to bisnis ya, kemudian jasa dan modal perusahaan. Konteksnya adalah dikenakan atas penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap atau BUT selain yang dipotong pasal 21 ya. Kalau pasal 21 kan pajak atas karyawan atau orang pribadi. Artinya di sini adalah wajib pajak badan ya, wajib pajak badan. Wajib pajak badan atau ada ketentuan khusus yang dipotong kepada orang pribadi ya. Terus kemudian di sini ada dua ya, yang dua fokusnya yaitu jasa dan sewa dan aliran modal. Kalau jasa dan sewa berarti di sini ada imbalan jasa, manajemen, teknik, konsultan dan jasa lainnya. Kemudian sewa aset itu ada kendaraan, ada mesin, selain sewa tanah atau bangunan. Kemudian terkait dengan aliran modal. Jadi pajak ini dikenakan pada pajak aliran modal, misalkan aliran modal berupa dividen atau keuntungan saham ya. Terus kemudian di sini ada bunga, ada royalti, hak cipta atau paten ya. Kemudian di sini untuk dividen kemarin saya ada pengecualian ya.
pada dasarnya adalah objek pajak. Kemudian ada pengecualian menjadi non objek pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, kemudian di sini adalah subjek penerimanya, badan usaha atau orang pribadi yang menerima penghasilan atas jasa atau modal tersebut. Jadi ini PP Pasal 23 adalah pajak atas jasa, pada atas modal perusahaan, kemudian pajak atas kegiatan bisnis to bisnis ya. Tentu saja kegiatannya yang terkait dengan transaksi keuangan ya, ada pembayaran, ada penghasilan di situ. Sehingga dikenakan pajak penghasilan, PPh pasal 23. Terus kemudian PPh pasal 4 ayat 2. Nah, ini adalah klausul finalitas untuk properti dan investasi pasif. Nah, definisi finalnya di sini adalah pajak yang sudah dipotong bersifat mutlak final, ya tidak dapat dikreditkan atau dikurangi dari total pajak di SPT tahunan akhir tahun, ya. Nah, ini untuk yang tidak final, contohnya nih, contohnya yang kemarin yang sebelumnya kita hitung ya, kita pelajari untuk PPh pasal 21 masa Desember. Nah, itu salah satunya yang bersifat tidak final. Kenapa? Ada kredit pajak kan, ada kredit pajak dari Januari sampai dengan November, itu bisa dikreditkan, terus kemudian dihitung ulang, sehingga masa pajak Desember untuk PPh pasal 21 itu bisa menjadi kurang bayar atau menjadi lebih bayar. Itu yang salah satu contoh yang tidak final. Nah, yang final itu kita belajar di PPh pasal 4 ayat 2. Nah, di sini kita bagi ada beberapa kemarin ya, cuman kita di sini rangkum menjadi 4. Misalkan di sini ada pajak atas real estate, sewa tanah dan atau bangunan, kemudian ada pajak pengalian hak atas tanah dan atau bangunan, nih Pak jual beli ya, pajak jual beli. Kemudian di sini ada pajak infrastruktur, usaha jasa konstruksi atau jaskon. Kemudian di sini ada pajak perbankan, di sini ada bunga deposito dan tabungan lainnya. Kemudian ada lainnya yang terkait dengan hadiah undian yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Terus kemudian di sini PPh pasal 15 ya. PPh pasal 15 ini tarifnya berbeda ya. Karena apa? Karena menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN khusus industri spesifik ya. Industri spesifik kemarin yang kita bahas ada penerbangan dalam negeri, pelayaran luar negeri ya. Terus kemudian ada penerbangan dalam negeri, penerbangan luar negeri, pelayaran dalam negeri, pelayaran dalam negeri, pelayaran luar negeri ya, terus kemudian dan sebagainya. Nah, mengapa ada PPh pasal 15? Ini karena apa? Menyasar industri khusus yang dianggap memiliki kesulitan dalam penghitungan laba bersih secara umum ya, sehingga menggunakan sistem norma penghitungan khusus atau norma penghitungan penghasilan itu. Karena apa? Sebenarnya pada dasarnya adalah pajak itu dikenakan penghasilan pajak itu dikenakan atas penghasilan neto. Nah, ini karena terlalu sulit ya untuk menghitung, karena terlalu kompleks ya, dari sisi biayanya, dari sisi penghasilannya terlalu kompleks. Nah, di sini sehingga akan kesulitan untuk menghitung penghasilan itu secara cepat ya, sehingga kalau misalkan tidak cepat menghitung penghasilan netonya, sehingga sulit untuk dihitung pajaknya ya, karena pajaknya kita kan menggunakan pajaknya itu tarifnya sebelum dikenakan tarif ya, pajaknya itu dikenakan atas penghasilan itu. Pada dasarnya defaultnya adalah itu ya, penghasilan itu. Nah, ini susah kita menghitung untuk penghasilan itunya, makanya menggunakan norma penghitungan khusus industri spesifik ya. Contohnya kemarin itu ada transportasi, perusahaan pelayaran atau penerbangan berlaku untuk rute dalam negeri maupun internasional. Kemudian ada ekstraktif, perusahaan pengeboran minyak, gas bumi dan panas bumi ya, baik pelayaran dalam negeri maupun pelayaran luar negeri ya. Kemudian entitas asing, perusahaan asuransi luar negeri dan perusahaan dagang asing yang memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Nah, itu menggunakan norma penghitungan khusus industri spesifik ya. Kemarin ada tarifnya ada 1,2%, ada 1,8% ya, dan seterusnya. Nah, sifatnya ada yang bersifat final dan atau tidak final ya. Terus kemudian di sini matriks komparasi definitif PPh output, pemotongan dan pemungutan. Untuk berarti di sini pasal 21. Nah, di sini berarti kita rangkum lagi, pasal 21 ini adalah objeknya adalah gaji, upah, honorarium jasa, subjek penerimanya adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri ya. Sifat pajaknya adalah tidak final pada umumnya, namun juga ada yang bersifat final. Terus kemudian pasal 22, objek utamanya adalah ekspor impor barang mewah, kemudian ada pembelian dari APBN ya. Terus kemudian di sini subjek penerimanya adalah badan usaha perdagangan.
sifatnya adalah di sini tidak final pada umumnya, meskipun ada yang bersifat final. Kemudian P pasal 23. P pasal 23 di sini objek utamanya adalah ada dividen, kemudian ada royalti, bunga, sewa non properti, sewa selain properti ya. Terus kemudian ada hadiah, kemudian jasa apapun itu yang terkait dengan bisnis to bisnis, antar jasa yang antar usaha ya, antar usaha perdagangan, antar usaha perdagangan jasa, barang atau jasa. Terus kemudian di sini subjek penerimanya adalah badan usaha, apapun itu, terus kemudian ada bentuk usaha tetap, kemudian ada orang pribadi. Sifat pajaknya di sini adalah sifatnya tidak final ya. Kemudian pasal 4 ayat 2. Pasal 4 ayat 2 ini adalah objek utamanya adalah sewa atau beli properti ya, sewa atau beli properti. Terus kemudian ada bunga deposito atau tabungan, ada konstruksi, ada undian ya. Subjek penerimanya di sini adalah pemilik asetnya. Nah, pemilik asetnya yang dikenakan pajak. Kemudian ada investor, ada kontraktor. Sifat pajaknya bersifat final. Kemudian P pasal 15 ini terkait dengan objek utamanya adalah pelayaran, penerbangan, pengeboran, asuransi luar negeri ya. Terus kemudian subjek penerimanya adalah industri spesifik menggunakan norma khusus ya. Norma penghitungan pasal itu ada 1,2%, ada 1,8% dan seterusnya. Kemudian sifat pajaknya adalah final pada umumnya atau yang tidak final. Terus kemudian di sini berarti pohon keputusannya, jadi untuk apa ya? Untuk menentukan ini dikenakan P pasal 21, 22, 23, 4 ayat 2, P pasal 15, mari kita lihat di sini. Apa objek transaksinya? Kalian harus lihat apa objek transaksinya. Kalau misalkan objek transaksinya adalah gaji atau honor secara individu, berarti masuklah di PPh pasal 21. Kalau misalkan kalau misalkan objek transaksinya terkait dengan pembelian impor atau terkait dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD, itu berarti PPh pasal 22. Terus kemudian kalau misalkan objek transaksinya adalah terkait dengan jasa, modal, sewa, nah kemudian di sini dilihat lagi apakah ini sewa properti atau tanah atau jasa konstruksi. Nah, jika tidak, berarti kan masuk dividen, ada jasa manajemen atau konsultan, kemudian sewa mesin, nah itu masuk ke PPh pasal 23. Nah, kalau misalkan di sini, apakah ini sewa properti atau tanah atau jasa konstruksi ternyata iya, berarti di sini masuk ke PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final ya. Terus kemudian kalau misalkan di sini objek transaksinya terkait dengan industri, pelayaran, penerbangan, pengeboran misalnya seterusnya, ini berarti di sini dikenakan PPh pasal 15. Dan di situ ya perbedaan dari PP pasal 21, 22, 23, 4 ayat 2 dan PPh pasal 15. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.